keluarga atau krisis suami istri. Kalau di dalam pengalaman saya, masalah anak-anak itu juga, masalah anak begitu juga adalah pemicu terjadinya krisis. Ini bukan hanya di orang-orang yang saya layani, tetapi ini juga terjadi di rumah tangga saya, Pak, di keluarga saya gitu. Saya punya anak kan 4. Anak yang pertama itu sekarang umur 35. Anak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, saya punya masalah dengan anak pertama saya ini, Pak. Saya tahu semua harapan kami kepada dia mungkin untuk menggantikan kami nanti untuk melayani atau untuk mengayomi adik-adiknya. Tetapi itu kami tidak dapat, Pak. Dan dia bertumbuh menjadi anak yang seperti yang bukan yang kami harapkan gitu, Pak. Jadi saya tahu ini karena pada waktu kami memulai pelayanan itu, pada waktu dia umur 8 tahun itu kami udah kasih tinggal dengan pembantu, Pak. Jadi kami pelayanan. Nah, anak ini akhirnya dia setelah dia dewasa umur 11, 12 tahun itu dia cari komunitasnya, dia cari teman-temannya. Dan sampai dia berumur belasan tahun gitu saya dengan suami kewalahan menghadapi dia, Pak. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dengan hidupnya. Akhirnya karena masalah ini suami itu seperti tidak sejalan begitu, Pak. Karena menurut suami saya kurang memperhatikan dia. Padahal kami berdua sama-sama memperhatikan dia juga begitu, Pak. Jadi akhirnya masalahnya saya dengan suami begitu. Tetapi saya merasa bahwa ini anak memang butuh perhatian khusus. Jadi kalau dia pergi itu, Pak, saya pasti nunggu dia sampai dia pulang. Saya nggak akan tidur, Pak. Saya tidur malam itu di tempat tidur, tapi saya sambil doa, sambil tunggu dia pulang. Dan itu berjalan bertahun-tahun sampai dia umur 20 ke atas begitu, Pak. Nah, yang terjadi itu seperti itu. Saya melihat dia sebagai jiwa yang perlu diselamatkan. Kan saya menggembalakan banyak jemaat gitu, Pak. Jadi saya menganggap anak ini adalah jiwa yang perlu saya selamatkan. Jadi pada waktu itu saya dengan suami sering sekali ribut hanya gara-gara anak ini. Nah, itu yang pertama, Pak. Tetapi dengan berjalannya waktu sekarang dia sudah umur 35, udah menikah, sudah punya anak. Saya melihat ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dia sudah bisa bergereja, walaupun dia tidak tertarik sama sekali untuk melayani Tuhan. Karena pada waktu kami memulai pelayanan itu tahun 82 atau 83 itu, hidup kami itu susah sekali, Pak. Jadi dia tidak melihat ada sesuatu di dalam pelayanan itu. Jadi dia pernah bilang, Mama, Papa, kenapa tidak jadi pengusaha saja? Masa kita mau beli apa-apa harus tunggu berdoa dulu, tunggu tanya Tuhan, tunggu minta sama Tuhan. Begitu, Pak. Jadi akhirnya dia itu pergi tinggal ke dia punya oma, gitu, mamanya saya. Jadi dia bertumbuh di sana, akhirnya dia pergi sudah bersama dengan teman-temannya, dan saya mengalami banyak sekali masalah dengan dia, dan akhirnya membuat saya dengan suami juga bermasalah. Tetapi dengan berjalannya itu kami berdoa, akhirnya Tuhan menolong dia, sekarang dia udah lebih baik lah, udah ada perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, masalah bisa terjadi di dalam keluarga dan di dalam kehidupan suami istri karena kehidupan seks yang menyimpang dari salah satu pasangan hidup. Mungkin suami itu homo atau istri itu lesbian. Saya pernah melayani satu keluarga ini, Pak. Permasalahan yang terjadi itu di dalam kehidupan seks yang menyimpang ini dari satu keluarga ini, mereka bisa 5 tahun itu tidak berhubungan, Pak. Berhubungan suami istri begitu. Karena suaminya ini adalah seorang homo. Tetapi dari pernikahan itu lahir beberapa anak. Dan anak itu manis-manis semua. Jadi akhirnya bukan hanya masalah untuk orang tua saja. Anak-anak semakin dewasa, akhirnya anak-anak tahu keadaan papanya mereka. Dan mereka sangat kasihan sekali kalau waktu saya pelayanan itu. Mereka bilang, kita setiap malam itu dengar-dengar kalau misalnya di mana ada ketangkap orang-orang yang homo begitu, mereka takut jangan sampai papa kita ada di situ katanya. Kemudian pada suatu ketika waktu papanya ke Surabaya, anak perempuannya ini bilang begini, saya ditelepon oleh polisi, ini papamu ada di sini, kami ada rahasia. Dan anak itu datang ketemu papanya peluk dengan dia, dan pada akhirnya pada suatu ketika, Pak,
papanya itu bertobat gara-gara begini. Anaknya yang perempuan ini yang sudah menikah ini, dengan suaminya itu ada konflik. Mereka mau bercerai. Dan sudah sidang di pengadilan itu 6 kali sidang. Tetapi kami semua berdoa dan itu orang tuanya juga berdoa. Dia hanya minta satu saja sama Tuhan. Dia bilang, saya mau lihat Tuhan buktikan. Kalau anak saya tidak jadi cerai dengan suami, saya akan bertobat. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan memang setelah terjadi 6 kali sidang di pengadilan itu, mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Karena ada orang-orang dari wanita bijak, dari pria sejati yang datang pelayanan sama mereka. Itu yang kedua, Pak. Jadi masalah-masalah itu bisa terjadi dari kehidupan seks yang menyimpang. Kemudian perselingkuhan juga bisa terjadi karena istri tidak menghormati suami sebagai kepala keluarga. Istri tidak menghormati suami sebagai kepala keluarga. Suatu ketika saya punya klien yang begini, punya konseling yang begini, Pak. Dia tidak menganggap suaminya itu sebagai kepala keluarga karena dia merasa suaminya itu di bawahnya dia. Dia lebih dari semua kepintaran, lebih bisa cari uang itu dia. Sehingga dia tidak pernah menganggap suaminya seperti kepala keluarga dan dia tidak memperlakukan suami itu dengan baik. Ngomong juga kasar sama suaminya. Dan akhirnya timbul di satu pernikahan mereka yang sudah tua sekali ya, pernikahannya udah lama sekali begitu, pernikahan yang ke-30 atau 40 itu. Dia dapati suaminya itu selingkuh, Pak. Nah, setelah kami layani, saya hanya tanya dan bersama suami tentunya ya, tanya dengan suaminya kenapa? Dia bilang, saya hidup puluhan tahun dengan ini perempuan yang tidak pernah menganggap saya sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki, karena memang yang lebih bisa cari uang itu dia, padahal suaminya juga punya kerja. Jadi dia bilang, akhirnya saya ketemu dengan satu orang yang menghargai saya, yang mengasihi saya. Padahal sebetulnya itu tidak seperti yang dia rasakan seperti itu. Itu aja Pak, 3 itu ya faktor penyebab krisis dalam keluarga atau rumah tangga. Kemudian Pak Jo di slide yang kelima tentang komitmen Pak Jo. Ya, komitmen di dalam rumah tangga itu saya mencatat di sini bahwa komitmen adalah cara bagi pasangan suami istri untuk saling menjaga prinsip yang telah disepakati bersama di dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk sebuah komitmen diperlukan fondasi yang kuat agar komitmen yang dijalani tidak mudah goyah sehingga rumah tangga itu bisa langgeng. Saya mencatat di sini ada 10 komitmen tentang pernikahan. Dari apa yang saya layani orang-orang itu saya mencatat begini. 10 komitmen ini adalah kita harus memprioritaskan keluarga kita. Kemudian kita harus saling terbuka dengan pasangan kita. Kejujuran dalam hal ini kita harus saling jujur satu dengan yang lain. Karena tanpa kejujuran pasti ada hal-hal yang disembunyikan dari pasangan masing-masing. Kemudian juga kita punya komitmen tidak mengumbar masalah rumah tangga kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau datang ke konselor, lebih bagus seperti yang kita belajar hari ini, yaitu konselor Kristen. Kemudian untuk sebuah komitmen juga kita jangan terlalu mengekang pasangan kita. Jangan sampai dia merasa dia dikekang sehingga dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hidupnya. Kemudian juga satu pasangan juga harus saling memberikan apresiasi. Suami saya paling sering kalau saya masak di dapur itu Pak, dia datang pegang kepala saya, peluk saya, terima kasih sudah masak. Bahkan setelah melakukan hubungan seks saja dia selalu bilang terima kasih. Jadi ini mungkin sesuatu yang bagus juga untuk teman-teman semua. Kemudian saling percaya. Nah, memang dalam hal saling percaya ini seandainya sudah terjadi satu ketika kita ya tidak mempercayai pasangan kita, memang seperti yang tadi kita belajar dari kasusnya saya tadi yang saya sampaikan menjadi bahan pertanyaan. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu sangat luar biasa. Tetapi ketika kita sudah menyimpang, ketika kita sudah tidak bisa menjadi orang yang dipercaya, ini yang paling repot Pak. Jadi pasangan suami istri harus menjaga rasa saling percaya satu dengan yang lain. Memberikan perhatian kecil itu sangat penting. Perempuan itu butuh disentuh.
Ya, Bapak-bapak ya. Jadi jangan lupa menyentuh istri masing-masing di rumah. Mungkin dengan sentuhan yang sederhana, sentuhan yang ringan saja itu sangat luar biasa. Kemudian selalu saling memaafkan. Tadi kita belajar bahwa jangan hanya kalau orang mau hanya melupakan tetapi tidak memaafkan, itu akan teringat kembali semua hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang kurang enak yang sudah terjadi. Di dalam komitmen ini juga kita harus sebagai suami istri terus-menerus memupuk hubungan. Jadi kita bangun hubungan seperti yang pertama di awal kita belajar, kita harus berjuang. Kita harus perjuangkan rumah tangga kita. Kita harus berjuangkan kasih kita, komitmen kita terhadap pasangan kita masing-masing. Dan yang terakhir, di dalam komitmen ini kita harus merancang tujuan masa depan yang optimal. Karena di awal pernikahan ya, atau titik awal dari kehidupan pernikahan yang sebenarnya itu bahwa kita menikah. Itu adalah pilihan hidup kita. Tetapi kita akan menjalani pernikahan itu selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu berapa panjang, ya, berapa tahun pernikahan kita. Kalau saya sendiri sudah 35 tahun untuk tahun ini, Pak. Maka kita harus membuat rencana jangka panjang demi kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian di slide yang ke-6, Pak Jo. Hubungan anak dan orang tua yang rusak. Ya, dalam hal ini saya mau menyampaikan untuk saya sendiri dengan anak saya, ya, dengan suami saya, suami dan anak saya. Saya melihat ya, salah satu di antara kami melihat anak kami yang pertama tadi saya katakan itu sebagai beban. Ini menjadi beban buat keluarga ini. Ini bisa menimbulkan rasa malu buat seluruh sidang jemaat. Karena kan kami menggembalakan, Pak. Memang pada waktu masalah-masalah di dalam hidup anak saya itu terjadi, kami itu seperti gimana ya, mau khotbah apa ini. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada kami sehingga kami bisa menerima dia. Ya, tidak terjadi lagi hubungan yang rusak. Kami sudah melihat dia dengan matanya Tuhan. Karena Tuhan berkata selamatkan jiwa berapapun harganya. Dan itu kami lihat dan kami nikmati sampai hari ini, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, saya melihat di dalam slide kita yang terakhir, Pak Jo, halaman slide yang terakhir pokoknya, yang ada segitiga itu. Ya, itu ada segitiga. Di situ ada suami sebagai kepala keluarga, ada istri, ada anak, dan ada Tuhan. Di dalam awal pernikahan kita, kan baru ada 3 saja, suami, istri, dan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat diandalkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi firman Tuhan berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi ada suami, istri, dan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita melahirkan anak-anak kita di dalam keluarga kita. Seperti saya 4 anak. Jadi akhirnya kita bersama-sama dengan anak-anak dan Tuhan harus menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Tuhan harus menjadi dasar dari rumah tangga dan pekerjaan kita. Sebagai suami, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, kita harus hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Suami juga harus menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa suami itu tidak terhalang. Kalau suami saya biasa bilang, istri itu kunci untuk jawaban doa kita. Kalau kita menghormati istri kita, kita menganggap dia teman pewaris dari kasih karunia, maka doa-doa kita tidak akan pernah terhalang. Nah, sebaliknya istri adalah harus tunduk kepada suami. Tetapi seperti yang tadi Bapak bilang bahwa suami harus mengasihi istri, baru istri bisa tunduk. Saya menyampaikan sesi ini di Wanita Bijak dan Pria Sejati, kadang-kadang ada orang-orang yang bilang, mana kita bisa tunduk dengan suami yang pemabuk? Mana kita bisa tunduk dengan suami yang main pukul sama kita? Nah, itu makanya tadi Pak bilang, kita hanya tunduk kepada suami yang mengasihi kita. Kemudian untuk anak-anak, firman Allah berkata di dalam Keluaran 20 ayat 12,
hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Di dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Di dalam Matius 15 ayat 4, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Dari pusat hidup dari keluarga, suami istri dan anak-anak adalah pada Tuhan sendiri. Karena ia adalah sumber kasih itu sendiri. Dan dalam hubungan kasih yang mengikat dan mempersatukan. Kasih yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya dia menjadi dasar hidup kita, dasar rumah tangga kita. Dia menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Tuhan menjadi sentral dari hidup kita. Dan saya menambahkan bahwa Tuhan harus menjadi payung perlindungan untuk keluarga kita. Jadi dalam setiap hubungan baik antara suami istri, orang tua dan anak, serta hubungan antar saudara semua didasari dengan kasih Allah. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sehingga faktor-faktor penyebab terjadinya krisis dalam keluarga yang dapat menyebabkan konflik dapat terhindarkan. Ekspektasi kita tentang pernikahan yang indah mungkin tidak sesuai dengan realita yang ada. Tapi karena kita percaya dan berharap kepada Dia, sang sumber itu, kasih itu, maka kita dapat meyakini bahwa selalu ada cara untuk menolong agar sebuah keluarga tetap utuh, yaitu dengan kasih. Itulah yang akan selalu dijelaskan di dalam konseling pastoral untuk keluarga. Saya menutup ini dengan satu pernyataan. Kita harus belajar untuk mencintai hingga terluka. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, silakan tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.